Penolong kita adalah Allah, Dialah penyelamat kita. Jangan lupakan kebaikannya, mari kita beribadah kepadanya dengan syukur, dan kita kuduskan ibadah ini dengan mengaku bersama demikian. Tuhan adalah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Dialah penyelamat dan sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Ia mengaruniai kita dan menyertai kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan secara bersama dengan Kidung Jemaat 365B, ayat 1, 2, dan 3. Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, dan 3. Tuhan ambil hidupku. Saudara yang terkasih, marilah kita menerima hukum kasih yang tertulis di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 20 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan membaca hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita kurang setia hidup dalam kasih selengkapnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon kasih pengampunan kepada Tuhan dan sesama kita. Di hadapan Allah dan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan memuliakan keadaanku sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan kuasa Roh Kudus padaku, supaya aku dipimpin untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kita yang datang pada Tuhan dan berharap akan kasih karunia-Nya, diberitakan berita anugerah sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Biarlah ayat ini menjadi anugerah bagi kita, supaya melalui hidup kita ini kita memuliakan Tuhan. Petunjuk hidup baru kita ambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat yang terkasih, marilah kita selalu dekat dan mendekat kepada Tuhan, agar Dia senantiasa ada untuk kita. Dan marilah kita mendekat kepada Tuhan dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 416. Kidung Jemaat 416 baitnya yang pertama dan yang ketiga.
kasih, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau merawat kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami dari hari ke hari dalam kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk kembali berkumpul di Gereja Kristen Jawa Perembun ini Tuhan, untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu dan mempersembahkan hati dan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu Tuhan, secara khusus Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan yang minggu ini berulang tahun Tuhan Yesus. Bapak Kurniawan Pracoyo Adi Tuhan, walaupun beliau jauh dari sini Tuhan Yesus, tidak berada di sini, tapi kami percaya Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu selalu menyertai Mas Adi dimanapun dia berada. Kau menyertai dia dan keluarganya, bisa menjadi ayah yang baik, kepala keluarga yang baik nantinya dalam membimbing anak-anaknya Tuhan Yesus, dalam membimbing keluarganya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan Yesus yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah ataupun kuliah Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati anak-anak kami ini Tuhan Yesus, terutama yang ada di Kebumen yang sudah mulai melaksanakan kegiatan tatap muka secara terbatas Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan Yesus, berkati pengetahuan dan hikmat Tuhan Yesus kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dapat menuntut ilmu dengan baik Tuhan Yesus, dan mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur pada Pekan Pendidikan Kristen yang telah kami laksanakan minggu ini Tuhan Yesus. Walaupun di tengah pandemi Tuhan Yesus, ajar kami memahami Tuhan Yesus agar kami dimampukan untuk lebih membumi di tengah pandemi ini, dalam artian bahwa biarkan kami lebih beriman secara nyata, secara konkret, secara konsisten, sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami, sesuai dengan kemampuan kami Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang baik, yang berubah menuju ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mendoakan agar kami semakin memiliki kepedulian terhadap pelayanan pendidikan Kristen yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan, biarkan pendidikan-pendidikan Kristen yang ada di sekitar kami ini dapat menjadi ladang kesaksian Tuhan Yesus, sarana bagi penyebaran firman-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah bekerja, berikanlah kesehatan Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan yang digeluti Tuhan Yesus, agar dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih bergelut dalam mencari pekerjaan. Kau berkati mereka dengan limpahan kasih karunia-Mu, agar mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Kau yang akan menyediakan, Kau yang akan mencarikan, sehingga mereka mendapatkan yang terbaik agar dapat membangun suatu rumah tangga yang berlandaskan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang sakit di sini ataupun di manapun tempat, mungkin saudara-saudara kami yang ada di perantauan sana yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan Yesus, Kau berkati lewat obat-obatan yang ada, lewat tenaga medis yang ada Tuhan Yesus, agar sakit penyakitnya dapat segera disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut, kiranya Kau berikan semangat, Kau berikan perlindungan, Kau berikan penyertaan-Mu Tuhan Yesus di masa-masa lanjut usianya, agar semakin semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau mampukan bangsa dan negara kami ini dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarkan kami bergandeng tangan bersama-sama
untuk bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan segala efek yang ada, Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami minta doa ini. Amin. Serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum acara persembahan akan kami beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya, juga kepada petugas pengedar kantong persembahan, agar pelaksanaan pengambilan persembahan itu tidak berdele-dele. Saya mohon 2 amplop memasukkan sekaligus 1 kantong. Kemudian yang sebelah selatan sendiri, sebelah utara sendiri. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan sebelumnya sebagai dasar persembahan akan kami bacakan firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sambil beredarnya kantong, mari kita nyanyikan kidung jemaat 287B, bait yang pertama sampai dengan selesai. Sekarang beri syukur. Di mulut
aturkan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang selalu kami sembah di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatukan kami untuk menerima firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami akan mempersembahkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Bapa terima, Bapa sucikan, agar bermanfaat untuk memuliakan nama-Mu, memasyhurkan kerajaan-Mu di muka bumi, serta untuk perkembangan gereja-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu melalui Bapak Martinus. Kiranya Bapa berikan Roh Kudus, agar apa yang difirmankan bisa kami terima dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, apabila di dalam ibadah ini terselip dosa-dosa kami mohon pengampunan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan firman kepada petugas yang telah dipersiapkan kami persilahkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai 31. Pujian-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jantera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan
kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua kita ambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 4, pasal 4 ayat 3. Dilanjutkan ayat 7 dan 8a. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat, yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dilanjutkan dengan ayat 7 dan 8b. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akanlah lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 9. Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai 37. Markus 9 ayatnya yang 30 sampai 37 demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya minggu ini? Saya tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu hari ini. Ya, tapi karena memang kan protokol kesehatan, jadi saya mohon maaf di atas tidak menggunakan masker, ya. Karena berjarak lebih dari 2 meter dari Bapak Ibu. Ibadah kita hari ini hybrid, artinya dilaksanakan di sini tapi juga dilaksanakan online di YouTube channel GKJ Perembun. Sudahkah Bapak Ibu subscribe channel GKJ Perembun? Yang belum mohon untuk bisa mensubscribe channel GKJ Perembun agar perkembangannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan sebelumnya kami akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di luar Perembun. Selamat pagi Bapak Ibu yang
berada di luar Perembun, mungkin sedang mengikuti ibadah kita lewat YouTube. Salam dari Jemaat GKJ Perembun di Perembun. Terutama untuk Mas Kurniawan Pracoyo Adi yang hari ini berulang tahun. Keberapa nih Pak Yadi? 30. Bu Yadi yang ke-36, semoga sukses selalu sekarang ada di Tangerang. 36 tahun. Nggih, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah menyatakan hikmat dan hidup bersama. Bapak Ibu lulus sekolah semua nggih? Mungkin SD, SR. Mboten, aduh. Mboten SD nggih, Bu. Mungkin punya ijazah nggih? Pernah lihat ijazah? Ijazah, aduh Bu Eri ijab terus nih. Punya ijazah nggih? Atau mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin ngasto di sekolah sering membuat ijazah. Kemarin saya lihat di Twitternya Rocky Gerung, ada yang kenal Rocky Gerung betul nggih? Rocky Gerung itu salah satu politikus di Indonesia yang kebetulan saya juga follow Twitternya. Saya baca ada tulisan di tweetnya, ijazah itu hanya tanda lulus sekolah, tapi bukan tanda bahwa dia pernah berpikir. Intinya ijazah itu membuktikan bahwa saya 6 tahun di SD lulus dapat ijazah. Saya 3 tahun di SMP dapat ijazah. Mboten ngertos nanti saya di SMP itu nyuntuh apa mungkin prosesnya seperti apa, tapi ijazah itu kesimpulan saya dari Twitternya Rocky Gerung tadi hanya tanda bahwa saya sudah menempuh 3 tahun di SMP, Bu. Kalau di SD 3 tahun terlalu hebat. Jadi bukan maksudnya untuk mengecilkan makna ijazah, hanya saya agak sedikit tergelitik dari Twitter tersebut karena memang di kehidupan kita sehari-hari di dewasa ini ada fenomena seperti itu. Mungkin tidak di Bapak Ibu, tapi saya melihat ada di sekitar saya ada seperti itu, bahwa banyak orang pandai, tetapi tidak berhikmat. Artinya banyak kaum berotak, berintelektual, berpendidikan tinggi, namun kurang punya hati dalam menghadirkan diri dan mengambil peran dalam kehidupan bersama. Akibatnya nanti harmonisasi kehidupan sosial akan terganggu. Di sisi lain ada orang yang berorientasi dengan pendidikannya itu hanya untuk mencari posisi, hanya untuk meningkatkan posisinya dari posisi yang mungkin rendah ke yang lebih tinggi, atau bahkan kadang atau tidak jarang malah menjadi perusak kehidupan. Melalui beberapa ayat Alkitab tadi, kita diingatkan untuk berusaha atau betapa pentingnya berusaha menjadi orang yang berhikmat dalam kehidupan bersama. Baik dalam skala kecil di keluarga ataupun di komunitas-komunitas di luar keluarga. Melalui Amsal tadi, Amsal yang ke-31, ayatnya yang 10 sampai 31, dijabarkan bahwa kehidupan ideal, keteladanan tadi digambarkan istri yang puji-pujian untuk istri nggih, Bu. Sayangnya tidak ada puji-pujian untuk bapaknya nggih. Untuk istri di situ digambarkan dalam lingkup kecil keluarga, bagaimana keluarga yang berhikmat. Bahwa keluarga yang berhikmat itu harus bisa yang pertama
dipercaya dan membanggakan atau mendatangkan keuntungan bagi seluruh anggota keluarga, tidak mendatangkan malu dan tidak menindihkan beban berat kepada keluarga. Intinya menjaga harkat dan martabat keluarga. Yang kedua, bahwa keluarga yang berhikmat itu adalah keluarga yang produktif, rajin bekerja, tidak malu atas semua pekerjaan apapun, serta mampu mengelola dengan baik semua hasil kerja, baik hasil kerja sendiri, orang lain ataupun keluarga kita. Selanjutnya adalah berkepedulian sosial pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah keluarga yang tetap memelihara estetika ataupun keindahan diri. Yang kelima adalah keluarga yang bisa membangun optimisme bagi setiap anggota keluarga dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi tetap bisa optimis, apapun yang terjadi tetap optimis. Yang selanjutnya adalah keluarga yang bisa memberi perhatian besar bagi seluruh keluarganya. Yang terakhir adalah keluarga yang takut akan Tuhan dengan hidup berbakti bersama dengan anggota keluarga. Kemudian jika diperluas dalam kehidupan berkomunitas, dalam Mazmur tanggapan tadi diingatkan di Mazmur yang pertama agar kita berposisi benar dan lurus di hadapan Tuhan. Karena dengan berposisi benar dan lurus di hadapan Tuhan, apapun yang akan kita laksanakan akan berhasil. Demikian janji Tuhan di Mazmur yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Juga tidak pada golongan orang yang berdosa dan tidak larut terseret pada golongan pencemooh. Sedangkan pada surat Yakobus tadi mengajak bahwa nyatakan hikmat hidup dalam kerahmatan yang baik, pendamai, murah hati, penuh belas kasih, tidak memunculkan kegaduhan dan kekacauan, seraya menjauhi iri hati, pementingan diri sendiri dan memegahkan diri. Itu tadi dari Mazmur dan surat Yakobus. Sedangkan dari Injil Markus yang tadi kita dengarkan, Markus 9 ayat 30 sampai 37, di hal pertama Tuhan Yesus menyampaikan bahwa beliau tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Di ayatnya yang ke-30, Yesus tidak mau hal ini diketahui oleh orang-orang. Selain karena ajaran yang akan disampaikan ini menyatakan tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya, yaitu Tuhan Yesus dengan cara akan dibunuh dan meninggalkan para murid, dan para murid belum paham bahwa karya kemuliaan Tuhan Yesus ini melalui kebangkitannya dimulai dari hal yang rendah, yaitu penderitaan dan kematian, tidak dari hal yang tinggi. Ketidaktahuan para murid ini salah satunya disebabkan oleh adanya ambisi kekuasaan. Bahkan dalam perbincangan dalam perjalanan itu sudah mewujud dalam pertengkaran pada ayatnya tadi yang ke-33 sampai 34. Mereka berjalan menuju ke Kapernaum, di tengah jalan mereka saling bertengkar. Bertengkar tentang siapa? Bertengkar tentang perkiraan dan pemikiran tentang siapa yang kelak akan menggantikan kepemimpinan Yesus atas mereka. Orientasi kepemimpinan mereka ialah bahwa pemimpin itu adalah penguasa, pemimpin adalah kekuasaan. Namun Yesus membalikkan pandangan itu.
yaitu bahwa pemimpin adalah pelayan. Kepemimpinan itu adalah pelayanan. Hikmat Allah itu turun, hikmat manusia itu meroket naik. Oleh karena itu, Yesus mengambil contoh bagaimana Yesus menyambut seorang anak kecil. Ia menandaskan bahwa seorang pemimpin itu menyambutnya menurun, bukan menguasai atau meninggi. Di sini digambarkan bahwa menurun itu maksudnya menyambut, sedangkan menguasainya itu meninggi. Terhadap anak kecil yang secara tradisi tidak diperhitungkan, diremehkan dan dipinggirkan, Tuhan Yesus justru menempatkan anak itu di sentral, ditaruh di tengah-tengah para murid, memeluknya, sehingga digambarkan bahwa pemimpin itu memeluk, bukan menekuk lututkan yang lain. Jadi memimpin itu adalah dengan membuka hati, memeluk, tidak dengan menekuk lututkan atau dengan kekerasan. Yesus lebih memilih menjadi orang kecil, namun memberi arti dan mengambil peran besar daripada menjadi orang besar, namun hanya berperan kecil. Injil Markus tadi menandaskan pentingnya kita untuk tidak larut dalam ambisi kekuasaan. Sebaliknya, dengan rendah hati melayani semuanya. Sekali lagi, merendah bukan meninggi. Gereja dan komunitas serta masyarakat kita akan hidup damai dan penuh keselarasan bila hikmat kita nyatakan di dalamnya. Inilah panggilan Kristiani kita. Orang berhikmat itu mendatangkan kegembiraan dan manfaat bagi sesama dan bagi Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang bijaksana, bukan bijik sini dan bijik di sana. Pengendalian diri atas ambisi kekuasaan dan bentuk-bentuk kesombongan lainnya justru akan menempatkan dia menjadi manusia yang terpuji. Keberartian diri bukan terletak pada posisi, tetapi pada fungsi. Fungsi kita sebagai apa? Kita berfungsi sebagai apa? Bukan posisi kita sebagai apa. Signifikansi diri nampak dalam keberadaan, dalam fungsi diri sebagai anggota keluarga dan anggota komunitas yang lebih luas, dan peran mempengaruhi atau memimpin dengan kerendahan hati. Namun, bila berbagai nafsu menguasai diri, maka hikmat terkubur dan tenggelam dalam arus yang tiada arah. Tuhan menyatakan perhatian dan berkat besar bagi orang-orang yang menyatakan hikmat Allah dalam kehidupan di dunia ini. Mengakhiri khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama berdoa dalam hikmat sebagaimana doa yang digaungkan oleh Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi ini rohaniawan yang lahir sekitar tahun 1180-an dan meninggal tahun 1230-an. Dia dijadikan santo oleh saudara-saudara kita di Katolik dan masih dipercaya di Gereja Lutheran. Bapak Ibu, mari menutup khotbah ini kita berdoa bersama-sama dengan doa dari Fransiskus dari Assisi. Monggo. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan.
Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari dengan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian penutup kita dengan Kidung Jemaat 357, bait 1 dan 2. Jemaat masih berdiri, marilah kita berbauri iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul Isa bersama-sama kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Santa Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.